Halo, Assalamualaikum kawan-kawanku semua. Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Gimana kalau malam ini kita cerita tentang sebuah grinder espresso? Aku tahu banyak di antara kalian yang sudah menanti-nanti video seperti ini. Jadi di video ini aku mau review sebuah grinder espresso yang harganya cuma 2 jutaan. Nah, yaitu grinder ini memiliki spesifikasi itu kira-kira flat bore 50 mili steel, dia punya powernya itu 180 watt, dan dia punya body itu terbuat dari aluminium. Nah ini dia kawan-kawan, Ferratifero FGM 800 AC. Kalau kalian beli ini, yang pasti kalian dapetin yang namanya buku petunjuknya. Ini hoppernya. Dan ini dia grindernya. Nah, terkunci. Oke. Ini dia grindernya. Coba kita lihat dari dekat ya. Nah, ini dia dari dekat kan kawan-kawan. Kalian tengok nih. Ini ada nomor 0 sampai dengan 30. Cara memutar ini sangat-sangat gampang. Nah, tidak ada bunyi klik sama sekali karena ini namanya stepless. Sampai ke bagian yang fine. Apabila sampai di sini belum juga halus, gimana bang? Tinggal diangkat tutupnya, mundurkanlah sedikit kalibrasinya. Pasang lagi. Hah, gampang kan? Karena dia stepless nih, begini. Nah, kalau aku sih langsung, misalkan aku punya ini dari baru nih, gini caranya ya. Mentokin dulu, pasang ini di angka 0. Oke. Jadi kalian nggak akan pernah nyampe ke angka 0 karena ini udah kategori macet dia kan. Nah, kalian bisa kalibrasi espresso kalian mulai dari nomor berapa gitu kira-kira. Nah, ini dia. Ini mekanisme yang sangat-sangat keren di grinder ini menurutku. Lihat. Gampang. Tinggal dimentokin kalibrasinya. Dimentokin. Itulah dia angka 0-nya. Baru kalian cari. Oke. Terus juga dia di sini unlock, lock. Posisinya gini ya. Cari dulu sampai dia dapat ke dalam. Oke. Lock. Maka dia terkunci. Nah itu tadi kalian udah lihat mekanisme steplessnya kayak mana, terus kalibrasinya kayak mana. Sangat-sangat gampang menurutku. Tapi ada satu kekurangan ya di sistemnya dia ini. Jadi sistem dia ini sangat bagus, tapi ada satu kekurangan. Dia kurang menaruh yang namanya kunci di sini ataupun kurang menaruh satu baut sebagai kunci. Apabila ketika sudah ketemu nih settingan yang kalian mau, enak sekali kalau seandainya di sini ada sebuah baut yang bisa kalian ketatin sehingga dia nggak bergeser-geser lagi. Karena yang namanya grinder espresso itu sebaiknya betul-betul ketat dan tidak berubah setelannya. Kalau di sini sih masih gampang nyetelnya, masih agak terlalu mudah menurutku. Jadi dikhawatirkan dengan penggunaan yang terus-menerus dia akan bisa bergeser dengan sendirinya. Itu aja sih downside daripada grinder ini. Selebihnya grinder ini lihat ya, bodinya kokoh cuy. Katanya ini aluminium padat dan grinder ini berat loh kawan-kawan.
Sudah built-in yang namanya dudukan portafilter sehingga dengan gampang kalian bisa taruh portafilter kalian di sini. Oke, aku contohin nih, ambil portafilternya. Nah, ini portafilternya. Oke. Nah, dimasuk dia begini. Dia langsung aktifin switch-nya, kawan-kawan. Jadi ini keren. Masuk porta, langsung aktif. Kalau udah selesai, angkat. Hah. Ini keren nih. Aku seneng nih kawan-kawan. Dia nggak pakai tombol lagi. Biasanya kan disorong pakai tombol tet. Nah, kalau ini masuk, taruh ke bawah, dia langsung aktif. Selebihnya dia nggak ada yang lainnya, cuman switch on off-nya di sini. Oke, aku penasaran kawan-kawan. Yuk sekarang kita langsung hidupkan. Dia sudah hidup. Langsung hidup dia kawan-kawan. Dan dia nggak berhenti sebelum kita angkat. Jadi switch on off-nya ada di sini. Ini fitur yang keren untuk grinder espresso seharga 2 juta. Oke, jadi kita nanti ambil biji kopi, kita masukin, ya kan? Kita tes dengan catatan, aku putar dulu bentoknya itu di angka 0. Setelah itu kita akan cari kira-kira gilingan untuk espressonya menggunakan mesin Verratifero FCM 3012 yang minggu lalu udah kita review videonya. Kita cari dia cocoknya di angka gilingan nomor berapa. Karena aku udah gak sabar pengen coba fiturnya yang ini kawan-kawan. Keren kan? Oke, yuk kita mulai. Oke, kita masukin dulu nih biji kopinya kawan-kawan. Kita coba dulu ya kan. Di sini nomor 10 kita coba gimana hasil gilingannya. Gini dia kawan-kawan, ada menggumpal sedikit. Ginilah dia hasil gilingannya. Ini konsisten, bagus nih. Ini kayaknya udah bisa untuk espresso nih. Nah, jadi di nomor 10 ini kayaknya udah halus kan kawan-kawan. Kalian carilah kira-kira kalibrasinya menggunakan mesin kopinya. Oke, mesin kopinya aku hidupin dulu ya. Mesinnya udah ready kawan-kawan. Seperti biasa. Kita cari kalibrasinya ini pakai espresso. Kita timbang dulu. Nah, kita cek ya kan. Ini nomor 15 jadinya. Keren ya? Diletakin gitu aja. Kayak gini dia. Kita mulai. Oh, masih agak kasar nih. Kelihatannya ngocor dia ya kan. Oke, stop. Kita kalibrasi. Berarti kan nomor 15 ini nggak bisa ya kan. Kita kasih lebih halus dikit sambil kita hidupin. Dari nomor 15 ke nomor 10 tadi pas kita sambil ngalusinnya, ini kita buang dulu kawan-kawan. Karena takutnya gilingannya belum pas. Timbang lagi, oke.
Nah, ini baru. Nah, ini pun sudah ke 10 bar dia. Tuh krema semua yang jatuh. Kalau pas gini dia. Nah, ini nggak apa-apa ya kita lewatin dikit kawan-kawan ya. Karena ini krema semua nih. Nah, nanti udah mulai berjatuhan, nanti baru liquidnya di angka 1 oz. Nih. Hasil espressonya. Pakai grinder Verity Vero FGM 800 AC. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Nah, setelah kalian lihat tadi, gimana pendapat kalian tentang grinder FGM 800 AC ini? Kalau aku sih bilang ini grinder oke kali. Kenapa aku bilang begitu? Kalian bayangin coba, dengan harga hanya 2 jutaan, kalian dapat fitur ini. Dudukan portafilter yang ketika duduk porta, ceklek, otomatis langsung dia menggiling dan bisa kalian tinggal. Aku adalah orang yang menggemari sebuah fitur yang memudahkan kita untuk kerja. Jadi kalian bayangin kalau misalnya kalian tuh seorang barista atau kalian jualan kopi pakai grinder kayak gini, colokin portanya, tinggal sebentar kalian bisa ambil cup, bisa ambil gula aren atau bisa ambil susu dan lain-lain. Jadi sangat-sangat memudahkan. Terus di sini ada gate-nya, ditutup dulu beansnya, diputar, diangkat. Nah, ini beansnya bisa disimpan lagi. Terus kan, bagian yang aku paling suka tadi adalah ini nih, kemudahan cari ukuran gilingannya kawan-kawan. Kita cerita kalau grinder espresso itu dipakai terus-menerus, dia kan mata pisaunya makin lama makin habis ya. Nah, nanti dia makin ke pinggir, makin ke pinggir. Maksudnya makin kemari, makin ke fine. Tinggal diangkat, geser lagi bisa dapat fine lagi. Keren. Ini fitur yang memudahkan. Terus bodinya cukup kokoh juga dan seperti kalian lihat di sini ada tempat keluarnya anginnya. Ini adalah lubang pengeluaran panas dari grinder ini. Jadi ketika grinder ini dipakai terus-menerus, bodinya panas, dia sudah ada lubang pengeluaran panas. Ya rata-rata grinder sudah kayak gitu sih. Jadi singkat cerita, Verity Vero FGM 800 AC ini sangat aku rekomendasikan buat kalian yang mencari grinder espresso dengan budget terbatas. Oke, jadi sekarang kita cerita kekurangannya ya. Dengan kemudahan staplernya ini, aku berharap ada satu buah baut di sini yang dapat kita kencangkan, yang kira-kira berfungsi sebagai handbrake lah ya. Jadi biar dia nggak bergeser-geser. Oke, itu fitur yang aku harapin bakal ada di produk ini di masa depan. Terus juga kekurangan yang lain, dia belum programmable. Terus kalau yang lain kayaknya standar-standar aja. Buat kalian yang tertarik pengen beli grinder ini, silahkan cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan juga Instagram dari si distributor Verity Vero aku akan cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, apabila ada yang kurang lengkap nanti dari review aku di video ini, biasanya aku akan taruh keterangan di kolom deskripsi. Jadi ini merupakan grinder rekomendasi di harga 2 jutaan untuk tahun 2020 ini yang menurut aku affordable untuk kalian miliki saat ini. Dilihat dari fitur-fiturnya dan harganya. Jadi akhir kata aku Hari pamit, sampai jumpa di video yang berikutnya.